Pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Nyadar gak sih, Jessica ini berubah banget ya? Iya, bagus tuh. Karakter Oon lo tuh udah gak ada berarti, Jess ya? Masa sih itu apa uang duit aku lagi? Uang duit aku. Uang duit tuh apa? Uang duit. Langsung keluar. Jangan ngomong gitu dong, aku nyari duit. Tapi kamu beda banget. Nih kalau yang Tonight Show Premiere ini drummernya Yewen, beda dia ya. Bukan. Selmi, sorry. Selmi. Tapi daerah yang sama memang. Daerah yang sama ya. Halo Selmi. Selmi, gimana Selmi? Oke ya. Coba dugudas. Biar apa begitu? Tergantung. Ya kita sudah bersama Jessica Iskandar. Strong. Lah ini suami kamu, Vincent. Habek bro. Lah kan suami. Gak namanya Vincent suaminya. Iya. Oke. Baiklah ini kan ngomongin soal wanita-wanita kuat. Dia strong woman. Wanita kuat. Ini juga strong woman. Oh, Esi strong banget. Ini lemah. Oke, gimana coba cara masing-masing kalau sedang menghadapi masalah yang besar banget. Kalau Esti biasa apa? Ngapain? Menguatkan diri lo dengan apa, Ti? Selain berdoa, selain mendekatkan diri pada Tuhan apa? Iya. Kayaknya nggak, gue tipikal penyimpan sih kalau lagi ada masalah. Jadi hampir jarang bisa ada yang makin tahu. meledak dong. Biasanya beresin sendiri, abis itu udah baru bisa diungkapin. Nggak minta tolong Mbak ya? Minta Nggak, tolong. emang bukan urusin beres-beres anak. rumah, bukan. Kalau Paling Enzi? curhat ke Nopi lah. Dia mah malah bikin ini. Dia cuma buat tempat curhat doang. Tapi dia mah kompor. Tapi itu kan untuk menenangkan lo ya, untuk lebih. Tapi untuk menguatkannya, untuk menguatkan kan ada orang yang mungkin banyak bermeditasi. Menguatkannya ada yang ke kaca ngomong dengan diri sendiri. Bisa affirmation. Iya, affirmation. Ya itu, gue mungkin butuh tempat untuk curhat, ya jarang buat bisa ngomong sama orang kalau lagi ada masalah. Jadi mungkin dia doang yang bisa tahu walaupun gak menyelesaikan masalah ya. Tapi setidaknya jadi lebih menguatkan. Tapi ya sih sering curhat kalau lagi Itu curhatnya yang lain. begitu pakai bahasa Inggris lagi. Ribet. Jadi guru bahasa Inggris. Itu bukan curhat, itu emang bawel aja. Kalau Enzi? Kalau aku, ya tadi sebenarnya bener yang kata Kak Es tadi kan banyak juga media meditasi ya. Tapi kalau meditasinya aku, emang orang tuh beda-beda. Kalau aku tuh sebenarnya emang sholat tuh bentuk meditasi juga sebenarnya. Tapi kalau aku nih lagi ada masalah bener-bener lagi berat banget, aku biasanya nyelamatin diri aku dengan melakukan hal-hal yang aku suka. Ya udah aku biarkan sendiri, aku sendiri dulu, aku pergi dulu, healing dulu, me time. Aku suka nyetir, ya udah aku jalan-jalan, nyetir ke tempat-tempat yang emang aku suka. Atau enggak, ya pokoknya aku nyelamatin diri aku dengan me time, ngerasain semua apa yang aku rasain. Terus habis itu ya udah ketika aku udah tenang, aku curhat sama orang terdekat untuk biar dia juga bisa ngebantuin nguatin aku. Kalau aku tuh nggak sendirian, kok aku punya orang-orang terdekat yang bisa ngebantuin aku kalau ada apa-apa. Oke, kalau Jedor gimana Jedor? Jessica Iskandar. Emang iya Kak? Enggak. Ini mah kenceng banget. Kenceng banget ini, lihat mukanya tuh. Suami aku lebih muda ya. Lebih kendor. Emang lebih muda berapa tahun sih Kak Vincent itu? Lebih muda 4 tahun. Oh lebih muda 4 tahun Cakep ya, dapet berondong ya. Udah ganteng ya, berondong lah. Anaknya cakep banget ini. Stamina terjaga tuh pasti. Pesonanya gede. Kita balik aja gimana? Stamina. Harus dipotong. Gimana Jess? Kalau aku tuh yang pasti kalau lagi ada masalah aku pulang ke rumah. Terus udah gitu aku tidur. Iya. Jadi tuh abis itu kalau udah recharge tidur tuh biasanya abis bangun tidur kan lebih fresh. Iya. Nah dengan lebih fresh itu pikiran jadi lebih jernih. Jadi kita nggak misalnya pengen marah atau pengen sedih. Nggak lebih ke logika habis bangun tidur gitu. Jadi nggak Apa nggak susah tidur justru dia? Kalau lagi banyak masalah gitu bukan susah tidur ya? Merem aja kayaknya. Aku tuh orangnya gampang tidur.
Jadi tuh Untungnya lu punya kelebihan itu iya, ya. kecuali kemarin buat pas lagi recharge. autoimun hyperthyroid itu aku insomnia. Tapi sekarang udah sembuh kan. Itu tuh aku kalau nonton bentar, Tidur. ngantuk, Oh, tidur. pelor, nempel Iya, molor. Anaknya gampang ditidurin. ya. Vincent! Enggak maksudnya ini diri sendirinya tuh gampang ditidurin. Iya. Ditidurin Gampang sama dibuat tidur. Iya. Tidur yuk. Kan harusnya gitu tidur ngapain? masing-masing ya. Maksudnya gue tidur, gue juga susah tidur soalnya gue. Masa? Enggak. Berarti lu berarti Desta susah ditiduri. Gampang. Oh. Oke, next ya, oke. Baiklah, ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab di fishbowl kita nih ya. Fishbowl aja. Iya, O-nya fishbowl satu. kita. Kita akan bertanya, ini pertanyaan seputar Wanita ya? wanita. Wanita. Berarti kita. Silakan. Boleh. Siapa kakak Jessica dulu dong. Kita. Jiwa-jiwa yang kuat. Itu Oh, nada ini dari kita. bunda ya? Manusia kuat. Itu kita. Udah deh kak, kita emang Udah. kayaknya orang mau muntah. Dan kalian gak tahu lanjutan lagunya ya? Cuma di situ doang ya? Dari tadi saya nunggu ref Itu lanjutannya. kita pokoknya. Kenapa Kak Desa bingung? Manusia kuat. Itu kita. Udah deh. Iya, Karena teman saya kayaknya nggak mau nyautin. Manusia kuat. Oh, Itu Jarwo. Iya bener sih. Jarwo Orang mau kuat. Jarwo kuat Aduh. sih bener. Nggak salah sih. Jarwo Apa kuat. jedar apa? pertanyaannya, Itu. pernah nggak ingin menyerah dengan hubungan sama pasangan? Kalau pernah, faktor apa yang bikin lo berpikir seperti itu? Nah, kalau Nih, jadi- hubungan udah seperti apa yang lo kayaknya harus... Ini Yang udah sekarang aneh. lagi dijalanin berarti? Enggak dong. Pernah nggak lo dalam sebuah Pengalaman hubungan, gitu ya? terus kayak, udah nih kayaknya gue menyerah deh. Nah itu pada saat Iya. apa? Karena apa? Karena apa? Kalau dulu waktu masih mudaan, biasanya karena bosan. Tapi sekarang begitu udah lebih dewasa, itu biasanya karena cowoknya menyerah duluan. Oh. Gitu. Karena semakin dewasa kan aku jadi semakin serius, lebih menghargai, lebih punya perasaan gitu. Jadi ketika memilih seseorang ya pasti bertanggung jawab untuk Iya. menjalani hubungan sama orang itu gitu. Jadi ketika udah komitmen, aku orangnya tuh komitmen gitu. Kalau misalnya aku berusaha pokoknya mati-matian menyelamatkan hubungan, kalau emang udah nggak bisa, dianya udah nggak mau, baru aku mulai menyerah. Berarti dari lawannya ya? Iya, dari lawan. Tapi Ya, kalian gitu. ini nggak sih, nyadar nggak sih? Jessica ini berubah banget ya? Iya, bagus dong. Karakter Oon lo tuh udah nggak ada berarti Jess ya? Masa sih itu apa uang duit aku lagi? Uang duit ah. Uang duit tuh apa? Uang duit. Tapi Jangan bener. ngomong gitu dong, aku nyari duit. Nggak, tapi kamu beda banget. Nggak, Beda maksudnya sekarang banget ya? lebih Bagus dewa. dong Jess, bagus. Itu sesuai yang bagus sebetulnya. Bagus ya. Bagus. Dulu pertama aku nonton film lo tuh yang mandi apa yang nyuci mobil basah-basahan tuh apa? Lu kok cuma ingat bagian DO itu ya? sih? Apa? Bukan. Padahal ada Delova, ada banyak loh Iya. Kak. Ya gue yang ingat itu doang. Soalnya gue puter-puter pas bagian itu. Ya terserah gue apa sih? Iya bener, iya bener juga. Ya udah. Karena adegannya bagus, lucu gitu loh, iya. kocak. Ya. Enzi pernah nggak? Pernah lah, maksudnya pasti kita pernah ngalamin hubungan yang toksik gitu loh Kak. Biasanya yang kayak emang nggak effort yang kita kasih nggak sesuai sama effort yang dia kasih gitu loh. Jadi kayak Jadi mendingan karena itu, mundur. oh Iya, berat biasa sebelah gitu. nih. Cintaku Iya, bertekuk sebelah lutut. tangan. Kayak Pernah. cintanya setengah hati. Nyerah sampai nyerah, udahan gitu. Udah aja deh. Cintaku bertemu sebelah lutut tuh gini loh. Iya, nggak enak banget tuh kumpul lututnya kopong lagi. Duh, enakan ngapain tuh? Kalau ST lagi berantakan. Restunya itu si naga lagi. Restu si Aduh. naga. Oh, pernah dulu menyerah sampai akhirnya bukan cuman dari pihak dia sih. Guanya juga mungkin pernah ikutan toksik jadi akhirnya Kenapa? Apa yang membuat lo nyerah pada saat itu? Karena apa? Karena nyerah hubungannya udah kayak gak ada rasa aja, udah hambar-hambarnya. Oh. Tapi kalau misalnya di dalam pernikahan pernah juga merasa menyerah. Waduh. Cuman karena merasa gua masih mau, dia masih mau, masih sayang ya udah dipertahankan gimana. Oh, Kan juga ada tanggung jawabnya ya. bagus So itu. cewek-cewek strong ya. Oh, bagus itu, Next, bagus. Enzi bagus. silakan diambil. Bingung Bagus pokoknya itu. mah. Apa ya? Bagus banget. Bagus, itu. bagus banget. Bagus banget itu. Sebagai wanita independen, pekerja keras, gimana cara lo menilai sosok laki-laki yang layak buat diri lo? Waduh, gimana itu ya? Nggak, karena kalau Ya karena aku gini, ya. karena kan kalian Ya, semuanya kan paham. bekerja, ya kan? Maksudnya pekerja keras lah, kita tahu gimana kalian bekerja memenuhi, mencari Iya. nafkah, Iya, ya kan? iya, Uang iya. duit aku di sini.
Sebenarnya lebih ke ini kali ya Kak. Biasanya kalau wanita-wanita independen yang biasa mandiri, biasa kerja, kita biasa punya uang sendiri, biasa punya kesibukan. Ketika nanti punya pasangan atau berkeluarga, terus habis itu tiba-tiba nggak bisa kerja lagi, itu pasti jadi hal yang aneh. Jadi butuh pasangan yang bisa support kita untuk tetap produktif menurut aku. Apapun itu ya, misalkan nggak bisa syuting-syuting lagi, tapi bisa melakukan sesuatu ya di support. Karena ada juga suami-suami yang maunya istrinya ya udah melayani dia aja di rumah, ngurusin anak. Ya itu kayaknya untuk orang-orang yang biasa mandiri butuh orang yang sosok yang mengayomi. Kayak tadi Kak Vincent, Kak Jessica kan mengayomi, mengerti, mensupport. Nah itu kayak yang dibutuhkan. Tapi masalah nggak misalnya pendapatan nanti pasangan lo ternyata nggak sebaik lo gitu? Nggak masalah sih aku, kan kalau misalkan menikah kan sama-sama uangnya, jadi bersama gitu. Tapi kan lihat balik lagi, kalau perempuan kan ada momen-momen dia harus hamil, nggak bisa seproduktif biasanya, ya itu harus jadi tanggung jawab suaminya kalau mau nikahin orang. Kalau aku ya, kalau dia berani mau nikahin aku ya dia harus bertanggung jawab atas aku semuanya gitu, tahu resikonya. Gila dewasa banget gue. Jarang. Padahal sih. Padahal sih, antar aja lah kan nikahnya. Kalau Jessica? Kalau aku butuhnya cowok yang punya kesadaran untuk bertanggung jawab gitu. Jadi meskipun dia tahu mungkin aku juga berpenghasilan, tapi aku mau dia punya kesadaran untuk bertanggung jawab. Kayak misalnya tanpa aku minta, tanpa aku suruh, yang namanya kebutuhan kan pasti selalu ada gitu. Dia bisa nanya ke aku, apa yang kau butuhin, apa aja, berapa, apa yang bisa gitu aku ya? bantu gitu-gitu. Jadi Apa aja? banyak uang sekolah anak. Iya, gue menulis soalnya. Udah ada Vincent yang lain. Oh, Vincent lain. Kalau Vincent yang itu kayaknya bisa banget ya. Kayaknya. Bisa. Bisa ya. Untuk bayar listrik, bayar air, Listrik bayar masih yang wifi. token apa yang udah bulanan? Kalau di Bali kebetulan token. Oh token. Iya. Iya. Token itu singkatan apa, Desta? Apa? Token singkatan apa? Waduh. Kan nggak jorok juga ya padahal ya. Kalau Esti. Apa sosok pria seperti apa? Iya. Iya, yang layak. Udah saya temukan di suami Ya kayak saya. Edo. Itu jadi sosok pria yang cocok Melengkapi ya, jadi, jadi teman hidup, karena kan kita nggak saat susah dan saat senang doang. Jadi saat susah pun dia pengennya selalu ada. Support bertanggung jawab bukan cuma soal finansial ya, tapi segala sesuatunya, segala aspeknya. Gue nggak masalah kok. Kadang-kadang kan perempuan yang lagi ada, mungkin lakinya lagi nggak ada, ya udah kita sama-sama aja. Roda itu berputar ya? Kalau udah Sama. menikah kan rezeki mau dari istri mau dari suami kan itu jadi rezeki Satu. keluarga. Iya, Itu gue setuju sekali. Iya. Kadangkala ada, ini cerita sedikit ya, maksudnya gue dari dulu kalau ditanya sama orang, istri lo kerja apa? Gak ada tuh kata-kata, cuma ngurusin rumah tangga. Oh tidak, sangat tidak. Rumah tangga itu seorang istri. Suatu hal yang... Ya siapapun itu, mau suami mau istri, ketika bekerja di rumah itu dia dia memberikan yang terbaik. Dan itu mungkin jauh lebih berharga daripada yang satu lagi mencari hanya untuk ekonomi. Iya. Menurut gua, jadi harus sangat berharga. Pada saat sudah menikah, suami istri jangan sebut aku atau kamu lagi, tapi kita. Super sekali. Betul, makanya nyambung sama omongannya Kak Jessica kan, karena kerjaan ibu rumah tangga itu berat, jadi butuh suami yang apresiasi, ngasih dong, harus. apa gitu. Kakak Desa kayak gitu nggak Kak Caca? Iya dong, kita. Nggak ada aku, nggak ada Desta, nggak ada Caca. Nggak ada ya? Deta. Deca. Atas Tapi ya. katanya Caca beli tas semua sepatu pakai uang endorse sendiri. Itu sendiri dong. Makanya kita. Loh, itu kan jadi satu nih. Kalau mau pakai misalnya butuh kebutuhan rumah tangga dari gue. Kalau misalnya kebutuhan masing-masing ya sendiri masih punya, tapi ada duit buat bersama. Gitu loh. Jadi satu Lu masih semuanya. ikut-ikutan ngatur keluarga gue. Iya. Tapi sebenarnya ya secara finansial udah kepikiran nggak akan diaturnya seperti apa? Apakah di post di lo atau mungkin dikelola bersama? Punya rekening bersama, terus udah itu jadi aku bisa akses. Lu mau nawarin produk bank? Asuransi udah punya belum? Asuransi udah. Udah ada ya, aman ya. Oke, next. Atau MW, mau MW. Aduh, MW udah lama banget lagi. Hestigen. MLM. MLM. Hesti, silakan. Ya. Oke. Banyak perempuan yang masih struggle untuk self love. Bagaimana cara lu mencintai diri lu sendiri dan kapan lu udah mulai mencintai diri lu sendiri? Widih. Struggle buat self love. Kayaknya kalau mau mulai mencintai orang lain ya kita harus cinta sama diri sendiri. Karena mungkin dulu kayak ngalamin sering nyalahin diri sendiri gitu. Kalau misalnya lagi ada masalah, kayak gara-gara gue deh gitu. Kayak ada yang salah sama gue. Kalau sekarang kayaknya
gue bisa nyalahin tuh orang masalahnya. Lempar body ya. Enggak, dulu mungkin kayak bertahap ya, karena itu kan proses semuanya ketika kita sering menyalahkan diri sendiri, terus sampai ke momen, enggak, gue nggak salah. Bisa menyalahkan orang tersebut, itu mungkin gue mulai mencintai diri sendiri. Ini kan cara gue sendiri ya, itu caranya beda-beda. Tapi kayaknya gue mulai bisa bersikap seperti itu ya di pernikahan gue sih. Kalau dulu kayak enggak deh, kayak kurang kayak menghargai diri kalau gue dulu. Gitu. Kalau aku tuh orangnya insecurean banget, bahkan waktu awal-awal di Tonight Show sampai masih tahun lalu, bahkan sampai sekarang sih masih insecurean. Cuma tingkat insecure-nya kayak mulai setahun ini mulai berkurang. Kalau misalkan kakak-kakak pada nyadar ya, maksudnya kayak aku lumayan berkurang banget insecure-nya setelah aku belajar untuk mengafirmasi diri sendiri gitu loh. Kayak bersyukur sama apa yang aku punya. Aku bukan nggak sempurna, aku misalkan paha aku besar atau kaki aku besar, tangan aku besar, ya udah nggak apa-apa gitu, masih ada. Aku harus bersyukur sama hal-hal kecil di badan aku dan mulai mencintainya dengan cara ngomong makasih Enzi, kayak kamu cantik, yang halnya sebenarnya kayak itu aneh kita ngomong sama diri sendiri, tapi ternyata setahun ini dilakukan itu lumayan membantu. Nggak, yang aneh maksudnya ya dengan tampilan seperti Enzi masih ada seperti itu ya? Ya kan itu hal, menurut aku insecure tuh hal yang wajar, setiap orang pasti punya insecure sendiri gitu loh Kak. Nah tapi jadinya aku mikirnya di pola pikirnya diubah, jadi kalau kita insecure buat introspeksi, oh kalau misalkan mau badannya terlihat bagus, harus sehat, ya berarti olahraga, yang kayak gitu-gitu loh, hal-hal yang semakin kita mencintai diri kita, jadi semakin kita nerima dan mau pengen lebih baik lagi, tapi buat diri kita gitu, bukan buat orang lain cantiknya gitu. Ya udah bisa ngomong sekarang. Kan waktu itu datang ke sini kan cuman gini. Itu bukan masalah mencintai diri sendiri. Ada masalah sama dirinya. Bukan yang benar gak sih yang itu? Cewek yang kita itu gue dipanggil. Itu sulap siapa tuh? Apa? Itu Kak, bukan bajunya mungkin sama, tapi beda. Itu beda. Gue ingat banget bajunya begini. Lagi. Riana. Namanya. Itu dia pakai dress warna merah. Nggak, tapi begini. Tapi kok malah mirip ya jadi kayaknya. Jangan Riana bukan? Bukan. Saya hipnotis kamu ya. Dia hipnotis. Lu kan tadi Romi Rafael. Itu Enzi, tapi kalau Jessica. Jedar, struggle untuk self love. Jawabannya sama mereka sama. Cuma kalau sejak kapannya, sejak aku merasa bahwa sebelum kita mencintai orang lain tuh kita harus mencintai diri kita sendiri dulu. Karena kalau kita nggak cinta sama diri kita. Gimana kita mau mencintai yang lain ya? Iya, kita tuh nggak tahu caranya untuk mencintai orang gitu. Mungkin tahu tapi caranya salah gitu. Karena Tuhan tuh udah ngasih kita karunia seindah ini, harus kita hargain, kita nikmatin, kita cintai, kita rawat gitu. Jadi dengan merawat diri sendiri itu udah bagian dari self love. Dengan memuji diri sendiri, affirmation itu juga udah self love. Memberi waktu buat diri sendiri ketika ada masalah, ketika sakit, ketika butuh waktu untuk sendiri atau ketika lagi datang bulan deh gampangnya, itu udah self love gitu. Jadi nggak memaksakan diri tuh udah self love gitu. Dan jangan pernah nyalain diri sendiri kalau lagi salah, kalau lagi kenapa-kenapa, jangan. Mungkin dari situ ambil hikmahnya, tapi nggak perlu untuk nyalain diri sendiri gitu. Wah, Lihat nggak? Lihat nggak? Ini beda. Uang duit hilang nih, uang duit hilang. Itu hilang deh. Berapa tahun lalu mana tahu dia affirmation mana tahu. Iya. Self love mana ngerti. Aviation nggak tahu. Ini berarti aslinya Kak Jessica tuh ini ya sebenarnya ya. Gak apa-apa dengernya ya. Uang duitnya ntar dari sini justru. Jadi motivator. Iya. Lagi struggle. Jessica teguh kali, ya kan? Kurang lebih apa yang kalian omongin tadi sama ketika bagaimana lo bisa membahagiakan orang kalau lo tidak bahagia. Iya, benar. Iya. Tapi struggle-nya menurut gue emang buat self love, buat perempuan yang lebih under spotlight-nya lebih tinggi. Ya kita semua nih akan lebih struggle, tapi malah jadi lebih kuat sih. Iya. Satu lagi terakhir, Hesti kasih ke ini deh. Yes. Gue sebelah sana deh. Gue mau duduk sebelah sana, pegel. Gantian. Oke. Bisa tiba-tiba pindah posisi. Iya. Selama lo hidup, mantra hidup apa yang selalu lo pegang dalam semua kondisi hidup lo? Mantra beginian. Bukan, itu mantra, itu mantra. Ini mantra. Mantra hidup. Apa ya? Mantra sunat. Mantri. Pokoknya kalau aku ya pribadi paling aku mikirnya kalau mantra hidup adalah roda itu selalu berputar. Jadi kalau hari ini aku sedih, hari ini aku marah, hari ini aku ada yang jahatin, itu nggak selamanya. Itu pasti cuma hari ini, besok oke, udah mulai hilang, besok pasti aku bisa seneng lagi. Tapi ketika lagi senang, aku juga harus berpikir bahwa kesenangan ini aku nikmatin, tapi jangan jadi sombong, jangan jadi besar kepala.
karena suatu hari mungkin bakal ada cobaan yang datang, tapi cobaan yang datang pun akan bikin aku lebih baik, lebih kuat gitu. Sama kayak mantra gue tuh, gue juga tahu roda itu berputar tapi gue rem tangan, jadi nggak, gue di atas. Ganjel batu bawahnya, jadi nggak akan gerak, gue paku semuanya rodanya. Bagus. Top. Gue percaya kalau hidup itu ada happy endingnya. Jadi kalau misalnya lagi dalam kesusahan, lagi gak happy nih, berarti hidup lo belum berakhir. Jadi akan terus untuk mencari happy ending. Berarti happy ending nggak cuma dipijit berarti ya, nggak cuma di panti pijat. Ya. Nggak ada istilahnya itu. Katanya begitu gue baca. Oh gitu. Jadi tahu. Ceritanya. Iya, kata teman-teman gue. Kalau Enzi apa? Enzi apa? Lebih detail taunya ya. Aku selalu berpikir kayak ini pasti bisa dilaluin. Jadi kalau aku pokoknya setiap ada masalah, ada seneng. Bahkan kadang-kadang aku anehnya ya Kak. Maksudnya anehnya lagi bahagia banget nih. Kayak misalkan aku lagi di New York, misalkan aku seneng banget. Kayak nggak mau terlalu seneng, takut. Karena aku tuh suka seneng banget bisa sampai nangis. Karena kok seneng banget ya ini ketemu kalian ya Kakak tau lah gitu aku gimana seneng-senengnya suka tiba-tiba Kak makasih ya aku seneng suka kayak gitu kan jadi suka jadi pikiran jadi biasanya aku menikmati setiap mau senang mau itu sedih ya udah dirasain karena ini nggak akan keulang tapi aku percaya pasti Tuhan baik jadi ikhlas aja berpasrah diri gitu loh jadi kayak benar yang kata kakak juga dilakuin. Jadi mantranya adalah aku selalu kayak this shall to pass kayak oke aku pasti bakal melalui ini dengan baik gitu karena aku punya Tuhan. Senang, bahagia, jatuh, sakit, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Udah itu aja. Kayak kita pernah dengar kata-kata ini ya. Tadi di episode yang sebelumnya sama dia juga. Pakai lagi kan ini beda episode. Ya. Gua mantra hidup gue ya. Apa? Gue selalu suka kata-kata dari almarhum Ebet Kadarusman. Apa? It is nice to be important, but more important to be nice. Yes. Itu mantra hidup gue tuh. Seperti juga dark justice ya. Maybe blind, but it can see in the dark. Yeah. Itu dia, ya. Baiklah, oke, Tonight Lovers. Tonight Lovers kangen nggak sama musik everywhere? Nah, buat yang kangen sama musik everywhere, sekarang di GoPlay kalian bisa nonton musik everywhere secara live. Ada playlist dari Bunga Citra Lestari, BCL, dan juga ada Raisa, Noah, dan juga banyak lainnya lagi ya. Serunya, Tonight Lovers bisa memilih dan menentukan sendiri music video dari playlist Music Everywhere yang akan dimainkan lewat fitur GoPlay. Ikuti juga fitur interaktif lainnya, karena siapa tahu bisa beruntung dapetin hadiahnya. Nah langsung deh, sekarang juga buka GoPlay ya. Yang belum download, langsung sekarang. Download sekarang di App Store atau Play Store. Atau atau bisa scan QR code juga di bawah ini. Karena live-nya malam ini, guys. Malam ini. Langsung join sekarang. Yuk, kita seseruan bareng di GoPlay. Oke, kalau gitu Jessica, terima kasih banget ya udah hadir di sini. Padahal baru nikah, baru enak-enaknya, nikmat-nikmatnya ya. Udah langsung sibuk kerja ya. Iya, kan dia di Bali stay sekarang. Bali, mumpung di Jakarta. Nyari uang duit ya Kak. Nyari uang duit ya. Nyari uang duit. Oke, terima kasih, sukses buat Jessica sekarang. Happy terus ya. Salam buat bisnis. Sekali lagi kamu sekarang berubah banget. Berubah, bagus. Bagus. Makin auranya makin keluar. Uang duitnya ada lagi pasti dari ada yang berbeda. Terima kasih main musik All Crew juga terima kasih. Jangan lupa like and subscribe video-video dari Tonight Show di YouTube. Tonight Show Premier. Gas